Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Kita kembali membahas tentang kasus Subang ya, saudara-saudara. Di mana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah mendatangi keluarga korban atau keluarga Ibu Tuti dan Amelia dalam kasus yang menewaskan ibu dan anak yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Di mana tim dari LPSK mendatangi keluarga Ibu Tuti dan Amelia dengan mengunjungi rumah Yoris dan Lilis Sulastri, kakak dari almarhumah Ibu Tuti, untuk melakukan asesmen, saudara-saudara. Di mana tim LPSK menanyakan perihal perjalanan kasus yang menewaskan Ibu Tuti dan Amelia hingga bagaimana keadaan keluarga sampai saat ini. Dan Lilis Sulastri yang juga Bibi Danu mengaku sangat mendukung pihak LPSK untuk melindungi Danu dan keluarga korban hingga kasus ini terungkap sampai selesai, saudara-saudara. Ibu Lilis, kakak dari almarhumah Ibu Tuti atau juga bibi dari Danu, mengatakan mereka sangat setuju Danu dijadikan justice kolaborator karena kasus ini terungkap hingga ditemukan 4 tersangka lainnya adalah berkat Danu. Ya, saudara-saudara. Tetapi kita sudah mendengar pernyataan Yoris dengan mengatakan kalau Danu menjadi justice kolaborator itu kurang pas. Karena alasannya kasus ini sudah 2 tahun 3 bulan, kenapa Danu tidak membuka dari dulu? Tetapi kita tahu Danu dan Yoris pernah satu kuasa hukum ya, saudara-saudara. Bahkan yang selalu kita dengar di media apapun yang dikatakan Danu itu adalah seperti terkesan suruhan dari Yoris, saudara. Dari Yoris. Perkataan Yoris wajar juga karena merasa dia dikhianati oleh Danu. Kalau memang betul Yoris tidak mengetahuinya, tapi kalau Yoris memang sudah tahu papanya terlibat pelakunya, kita tidak tahu. Apakah Yoris bersandiwara? Kita tidak tahu apakah Yoris bersandiwara ya. Kalau Yoris tidak memaafkan Danu, ini menjadi tantangan buat kuasa hukum Danu. Karena kita tahu Yoris adalah satu-satunya ahli waris ya. Ahli waris. Kita tahu di dalam kasus Sambo yang mana Eliezer sebagai justice kolaborator pada saat persidangan keluarga Brigadir Joshua dihadirkan, Eliezer minta maaf ya. Bahkan sampai bersujud kepada orang tua Brigadir Joshua dan orang tuanya memaafkan. Karena kalau keluarga korban tidak mau memaafkan, itu menjadi berat, saudara-saudara. Menjadi berat karena itu termasuk juga syarat untuk meringankan JC ya. Kita tahu syarat undang-undang dari justice kolaborator adalah yang pertama, tindak pidana yang diungkap adalah tindak pidana serius atau terorganisir. Yang kedua, memberi keterangan signifikan, relevan, dan handal untuk mengungkap tindak pidana serius atau terorganisir. Yang ketiga, bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkap. Nah, yang keempat, saudara-saudara, kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan. Yang kelima, adanya ancaman nyata atau kekhawatiran akan ancaman dan tekanan secara fisik atau psikis terhadap yang bersangkutan atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan sebenarnya. Iya. Lalu saudara-saudara, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu ya, sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan
mengakui kejahatan yang dilakukan, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Jadi, di dalam syarat-syarat untuk diterima menjadi justice kolaborator Danu sudah terpenuhi. Misalnya, dia tidak mungkin jadi pelaku utama ya, tidak mungkin jadi pelaku utama karena Danu tidak ada untuk diuntungkan dalam pembunuhan itu. Seperti keterangan Danu hanya diajak, disuruh, kecil kemungkinan pelaku utama ya, kecil kemungkinan pelaku utama. Adanya ancaman atau tekanan, kemungkinan selama 2 tahun ini Danu tertekan ya saudara-saudara. Takut karena kita bisa melihat dari status dan juga selama ini Danu sering dibantu, bahkan katanya yang menyekolahkan Danu adalah Pak Yosep. Dan bekerja pada keluarga Yosep, wajar saja Danu menjadi tertekan ya. Dan takut untuk terus terang, saudara-saudara. Jadi, dari persyaratan jadi justice kolaborator sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Menjadi seorang justice kolaborator tidak dapat dituntut secara hukum dan mendapatkan penghargaan, misalnya pemisahan tempat penahanan dan hukumannya ringan. Atau yang paling ringan diantara terdakwa, saudara-saudara. Kalau kita lihat di kasus Sambo, Eliezer menjadi justice kolaborator, hukumannya cuma 1 tahun, padahal terdakwa lainnya seumur hidup atau 20 tahun penjara dan ada 18 tahun penjara. Dan ini saudara-saudara, soal Yoris nantinya memaafkan Danu. Misalnya Yoris bilang gara-gara keterangan Danu, papaku di penjara. Kan bukan hanya keterangan Danu saja. Ada alat bukti lainnya, ada 2 noda merah yang ternyata milik ibu dan Amel. Dan seandainya Yoris tidak terlibat sama sekali, apakah Yoris nanti di persidangan akan memaafkan Danu? Seperti Eliezer di kasus Sambo yang mana orang tua Brigadir Yosua dihadirkan di dalam persidangan ya. Ini tantangan buat kuasa hukum Ahmad Topan, harus pandai-pandai untuk meluluhkan hati Yoris dan juga keluarga Danu. Tim kuasa hukum Danu harus pintar mengambil hati Yoris, karena kalau Yoris tidak memaafkan Danu, ini akan memperberat juga saudara-saudara. Iya. Oke, baik saudara-saudara, sampai sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang kasus Subang. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini, yang selalu support aku di channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.